Oke Teh, kita lanjut ya. Oke, izin share screen ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bentuk RKU nih. Bentuk dari rencana kontribusi unggulan. Bentuknya itu, kalau tadi teman-teman sebagai pelajar, mahasiswa, guru, itu kita bisa berkontribusi dalam bidang akademis, teman-teman. Nah, contoh kontribusinya apa sih? Kayak tadi, Pak Habibie menciptakan sebuah teori baru, gitu kan ya. Atau kita sebagai guru menciptakan metode baru dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas siswa. Itu adalah bentuk kontribusi di bidang akademis. Lalu di bidang finansial, misal kita menciptakan MSC atau lembaga filantropi. Lembaga filantropi itu apa sih? Itu lembaga keuangan yang bentuknya mesejahterakan masyarakat gitu ya, seperti lembaga zakat di Rumah Amal Salman gitu, itu lembaga filantropi. Terus di bidang sistemik, semisal teman-teman menciptakan sebuah kurikulum gitu ya bagi negara Indonesia yang mana dapat meningkatkan tingkat literasi dan numerasi dari siswa-siswi di Indonesia. Itulah kontribusi yang sistemik. Sistemik di sini itulah menghasilkan sebuah, rangkaian yang nantinya akan semisal kalau tadi di pendidikan itu bentuknya kurikulum gitu kan ya, terkait dengan, sistem-sistem yang kecil gitu. Nah itu adalah kontribusi dalam bentuk sistemik. Ini tuh biasanya mungkin bisa jadi oleh para menteri gitu kan ya. Kalau di skala kecilnya apa Teh? Nah bisa jadi kalau teman-teman sebagai ketua OSIS, teman-teman membentuk sebuah sistem belajar yang nantinya akan memudahkan siswa-siswa di sekolah itu untuk, eee, mudah dalam mendapatkan akses informasi, kayak gitu. Itu kontribusi yang sistemik ya. Terus kontribusi politik itu dengan perlawanan penjajahan dan strategi dakwah. Oke, jadi ini insyaallah ya. Nah, kalau politik di sini tuh maksudnya lebih kepada ranah, eee, melek terhadap politik sih sebenarnya intinya gitu kan ya. Nah, cuman politik di sini tidak hanya bentuknya partai gitu kan ya atau pemerintahan, tetapi politik itu lebih kepada aturan ketika kita bersosial juga itu kita bisa menggunakan politik ya, gitu, dengan tadi mah berstrategi untuk kita mendakwahi teman-teman kita gitu ya, gitu. Oke. Nah, eee, untuk bisa tadi kita melakukan RKU atau kontribusi di bidang-bidang kita, tadi kita ulang ada di akademisi, finansial, politik, sistemik gitu ya. Nah, kita harus menyusun atau merumuskannya gitu. Karena ketika tidak dirumuskan, maka RKU itu hanya angan-angan aja, teman-teman. Oke, sebelum kita merumuskan RKU, pengen cung dulu dong di sini, boleh raise hand ya. Siapa aja dari kalangan akademisi? Coba raise hand dari akademisi. Yang dari akademisi siapa aja? Nggak ada yang raise hand ya? Coba yang akademisi. Oke, ada Reski, Teh Reski, siapa lagi nih yang dari akademisi? Teh Reski aja? Oke, boleh Teh Reski. Teh Reski, ketika diceritakan tadi kontribusi dalam bidang akademis, kebayang nggak Teh? Teteh mau bikin kontribusi unggulan apa? Untuk kontribusi unggulan mungkin lebih ke cara mengajar mungkin ya, karena kebetulan kan sekarang sudah mengajar. Mungkin cara mengajar, cuman mungkin kontribusinya itu seperti kata Teteh tadi kan ada tingkat dunia, nasional. Dan Kalau saya lokal. mungkin yang lokalnya di daerah-daerah terpencil untuk
kelompok kecil mungkin kontribusinya. Masya Allah. Masya Allah. Keren teh. Tadi apa teh? Menciptakan apa? Metode baru. Ya, metode mengajar yang baru. Oke. Kebayang teh gimana metode mengajar? Maksudnya metode mengajar yang seperti apa yang teteh inginkan gitu? Mungkin ke apa namanya, lebih ke menyangkut pautkannya ke agama. Hmm. Kemudian itu mungkin sesuatu yang sudah biasa, cuman di zaman yang sekarang ini, di zaman yang serba serba orang luar, budaya orang luar masuk, sehingga kualitas pendidikan agamanya turun gitu, mungkin lebih Hmm. ke agama. Oke, wah. Teteh tuh guru apa teh? Maksudnya SD, SMP, SMA? Guru SMP Di SMP mana teh? di MTS Miftahul Ulum sama di SMP PGRI Oh, itu daerah mana tuh teh kalau boleh tahu? di daerah Cipatat, Teteh. Oh, Masya Allah. Oke, oke. Apalagi SMP ya teh. SMP tuh masa-masa peralihan dan masih masa keemasan juga sih sebenarnya ya gitu Iya, harus. betul. Mm. Wah, Masya Allah ya. Memang tadi eh, degradasi sih ya. Sekarang tuh ada penurunan di semua jenjang sih kayaknya gitu ya. Degradasi dari penurunan akhlak gitu ya. Terus teh eh ya kalau dibandingkan gitu ya, bagaimana sikap siswa terhadap guru di beberapa tahun ke belakang dengan saat ini itu beda jauh ya teh ya. Gitu ya. Kita mengajar itu disamakan seusia sama mereka. Iya, benar, Jadi benar banget. bukan lagi orang tua, bukan lagi guru, seusia Mm-mm. mereka. Iya, betul, betul, benar ya. Jadi kurang rasa menghargainya gitu kan ya. Oke, nah ini benar teh perlu tadi kita didik dengan menanamkan akidah Islam yang benar sehingga ketika akidah yang sudah benar akan ada rasa takut dan rasa hormat lah paling tidak rasa hormat terhadap guru-guru, terhadap para pembeli ilmu gitu. Nah, itu kontribusi yang baik teh gitu kan ya, yang mana kontribusi itu tuh jangan sampai cuman detik ini aja gitu terucapnya atau terikrarkannya, tetapi harus direncanakan sehingga nantinya bisa terwujudkan. Itu untuk Teh Reski. Oke, siapa lagi nih yang di kalangan akademisi di sini? Jadi teman-teman yang pelajar juga dikatakan sebagai akademisi. Mm. Oh iya, bisa teman-teman teh akademisi teh apa cenah ya? Akademisi itu adalah orang yang kegiatannya terkait dengan akademik gitu ya, kayak semisal pelajar, terus guru, terus juga mahasiswa gitu. Kayak tadi ada Azahra, raise hand ya. Boleh speak up Azahra? Aku pencet. Tapi Kepencet, aku di oke. luar kan, di luar akademisi ya. Oh, Teteh sekarang bekerja kah? Aku kuliah teh. Oh, kuliah. Oke, berarti tadi ya masuk lingkungan akademisi ya. Iya, Oke, Teteh kuliah di mana? di Unpad teh. Di Unpad jurusan? Ilmu kelautan. Oh, Masya Allah, ilmu kelautan. Asli mana, Teh? Bandung teh. Bandung. Oke, kebayang nggak, Teh, rencana kontribusi unggulan Teteh dengan sebagai mahasiswa yang berfokus di bidang kelautan apa, Teh? Kalau sejauh ini sih teh udah sering ikutan organisasi atau komunitas yang berfokus pada perubahan iklim teh. Oke, 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 oke. Dari sana apa aja, Teh, yang sudah diciptakan? Waktu itu sempat menanam 100 pohon mangrove di pesisir pantai Pangandaran. Wah, Masya Allah. Oke, oke, oke.
Nah, Teteh mau nggak kayak buat sebuah gerakan yang itu teh memang dari pemikiran Teteh gitu ya. Jadi kita ATM dari kegiatan yang sudah ada, kita ATM lalu kita ciptakan yang itu teh memang hasil dari pemikiran kita gitu Teh. Yang dimana kita sebagai founder atau pelopornya yang menggerakkan lingkungan kita untuk melakukan apa yang ada dalam pikiran kita gitu. Pengen Kira-kira sih Teh. pengen ya Teh? Ya, Nah, nah itu Teh, itu adalah bentuk LKU juga ya Teh. Jadi eh, LKU yang timbul dari keresahan tadi, sebenarnya keresahannya terhadap lingkungan gitu kan ya, akan memunculkan sebuah gerakan yang itu teh menggerakkan eh, masyarakat secara umum gitu, menggerakkan gerakan massal. Nah, itu adalah sebuah indikator bahwa LKU kita tuh telah berjalan gitu teh. Oke, wah, Masya Allah ya. Keren nih Teh Azahra. Teh Azahra dari Unpad. Dan sekarang semester berapa Teh? alhamdulillah udah masuk semester 6 Teh. Oke, semester 6. Oke Teh, semoga kita bisa bertemu ya, karena saya juga orang Bandung Teh. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Nah, terkait bentuk RKU, ya, di sini ada sebenarnya ini mah nanti bisa jadi bacaan juga ya, Stephen Hobbit. Nah, ini. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke merumuskan RKU-nya. Nah, untuk merumuskan RKU ini, kita harus eh, melihat bagaimana adanya pengaruh dari bakat, minat, lingkungan, dan juga taufik rabani. Oke, nah karena ketika merumuskan RKU ini, ya paling tidak dengan kita mempertimbangkan adanya bakat, minat, itu bisa membuat kita itu lebih bersemangat untuk mewujudkan RKU yang telah kita tetapkan. Meskipun sini sudah baru 2 ya yang menyebutkan RKU-nya, baru Teh Rezky dan Teh Azahra aja gitu. Tapi semoga teman-teman yang ada di Zoom ini semuanya sudah memiliki RKU-nya masing-masing. Sehingga ketika kita bicara ke bawah atau ke slide selanjutnya, kita akan lebih memiliki tujuan gitu ketika kita bahas tentang syarat atau indikator-indikator untuk merumuskan RKU ini. Oke, nah tadi bakat ya, kita bicara bakat. Nah, bakat itu biasanya terlihat dari ketika kita memiliki rasa nyaman atau senang ketika melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, terus juga ketika kita bisa lebih cepat mempelajarinya, gitu ya. Atau juga ketika kita percaya diri, gitu ya. Ketika kita percaya diri, terus merasa, mmm, ini tuh gue banget, gitu. Nah, itu tuh indikator kita itu punya bakat di bidang tersebut. Nah, ketika RKU kita dirumuskan sesuai dengan bakat kita, maka kita akan enjoy menjalani RKU itu gitu. Kayak tadi misal Teh Azahra. Teh Azahra itu bakatnya mungkin gitu ya, itu ketika dia dekat dengan lingkungan sekitar, menanam pohon gitu kan ya, menciptakan lingkungan-lingkungan hijau gitu. Nah, itu tuh akan lebih terasakan gitu kesenangannya dibanding dengan Teh Azahra harus diam di depan komputer, terus, mantengin laptop ngerjain administrasi gitu ya, mungkin itu akan membuat, seseorang menjadi gampang stres gitu. Nah, sehingga ketika RKU tadi disesuaikan dengan bakat, itu akan membuat kita lebih enjoy dalam menjalankan RKU-nya gitu. Oke, selain bakat juga ada minat nih teman-teman. Nah, kalau minat, sebenarnya minat dan bakat ini satu hal yang sering berdampingan juga ya, gitu ya. Nah, kalau minat inilah kecenderungan hati, keinginan yang kuat, dan pengaruh lingkungan terdekat. Ya, kalau sebenarnya
yang saya pahami juga bahwa kalau bakat itu ya memang lahir dari internal diri kita, itu bakat. Tapi kalau minat, itu bisa jadi memang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar juga. Jadi lebih kepada tadi Mas, semisal, kita ada di lingkungan yang orang-orangnya senang membaca, ya setidaknya kita ketularan lah ya buat buka sehalaman atau 2 halaman gitu ya. Jadi ada pengaruh dari lingkungan kalau minat tuh. Oke, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah lingkungan strategis. Nah, di sini ada semisal situasi keluarga gitu ya. Ketika kita punya situasi keluarga yang, semisal keluarganya ada di bidang akademisi, maka kita pun akan dengan sendirinya sebenarnya gitu kan ya, terarahkan terhadap bidang akademisi juga. Meskipun nggak semua ya teman-teman, ada misalnya orang tuanya bidang akademisi, anaknya itu, bukan, ya itu tidak jadi hukum alam juga sebenarnya. Tapi ada juga nih semisal yang orang tuanya guru, ya anaknya pengen jadi guru lagi gitu karena lihat orang tuanya gitu ya. Atau lingkungan tempat kita tumbuh gitu ya. Terus krisis nasional dan krisis global. Ada juga terkait dengan arah sejarah umat manusia. Nah, ketika kita menyusun RKU, maka kita juga harus menyesuaikan dengan sejarah umat manusia gitu kan ya, atau mungkin berkaitan juga dengan adat istiadat yang ada di daerah kita gitu ya. Terus juga terkait dengan Eee, sejarah di sini tuh sebenarnya luas ya gitu, bukan hanya sejarah yang terkait dengan adat istiadat di lingkungan sekitar, tapi semisal, oh nenek moyang saya di tempat saya itu pernah menciptakan, sebuah energi yang terbarukan gitu ya. Nah bagaimana tadi mah itu juga bisa kita kembangkan semisal gitu. Terus membaca realitas, ya tadi membaca apa yang misal-misal dibutuhkan di lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita teh butuhnya teh misal pengolahan sampah gitu ya. Nah, bagaimana kita menciptakan RKU-nya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan gitu. Jangan, semisal butuhnya A, tapi kita menciptakannya B gitu ya. Nah, mungkin itu jadi kurang berdampak gitu bagi masyarakat. Oke, nah di sini ada kode lagi teman-teman, bahwa visi yang berasal dari energi keresahan, peradaban lebih membakar dari mimpi mengejar kenyamanan dan kemapanan. Artinya bahwa keresahan, sekali lagi, itu menjadi titik awal kita untuk membuat sebuah hal yang akan bermanfaat, yang nantinya akan menimbulkan sebuah gerakan yang besar. Kalau di sini istilahnya membakar. Kenapa membakar? Karena dengan adanya keresahan, kita punya ingin ingin mengobati keresahan tersebut gitu. Ketika kita punya keresahan nih, kita tuh kan pasti nggak mau diam ya. Bagaimana caranya keresahan ini tuh bisa habis atau bisa sirna, ya dengan kita terus bergerak gitu ya. Terus bergerak sehingga menciptakan sebuah hal yang besar atau disebut dengan peradaban. Peradaban di sini tuh adalah sebuah perubahan yang dampaknya besar, itu peradaban, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir, itu terkait dengan Taufik Rabbani. Jadi ketika kita membuat RKU, nah, ini tuh tidak hanya terkait dengan logika, terkait dengan perasaan, kalau tadi mah minat, bakat, gitu kan ya. Terus terkait dengan lingkungan, bukan cuman itu saja, tetapi juga harus didasarkan pada hidayah, istikharah, dan tawakal. Ketika teman-teman punya sebuah rencana kontribusi unggulan, sudah belum ya itu teh diistikharahkan menjadi sebuah tekad, bahwa ketika istikharah tuh bukan hanya ketika kita bingung ya, tapi ketika kita ingin menetapkan tujuan kita mintakan kepada Allah untuk senantiasa hati kita tuh ditautkan kepadanya untuk istiqomah dalam menjalankannya.
Sehingga apa yang telah kita rencanakan menjadi kontribusi unggulan kita, itu bisa kita lakukan sedikit demi sedikit dan istiqomah untuk mencapainya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita harus tawakal. Tawakal itu adalah ketika kita sudah berusaha mengerjakan seoptimal mungkin dan kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena ya memang ya, tidak bisa dipungkiri ya, apa yang kita kerjakan itu bisa jadi, berhasil, tercapai atau tidak, tetapi kita sedang menuju kepadanya. Karena yang kita lihat bukan hasil, tapi usaha dan proses. Oke teman-teman, nah akhir slide-nya bahwa pernyataan dari RKU ini adalah kontribusi unggulanku. Oke, ini kelihatan nggak ya? Nah, kontribusi unggulanku adalah memberi titik-titik atau membuat titik-titik untuk umat manusia. Nah, teman-teman, ketika beres pematerian kali ini, diharapkan memiliki satu kalimat ini yang nantinya akan teman-teman lakukan atau akan teman-teman implementasikan bersama dengan tim atau teteh-teteh mentor yang ada di room ini, gitu ya. Jadi, coba dipikirkan masing-masingnya bahwa kontribusi unggulan saya adalah memberi titik-titik, ini harus diisi, atau membuat titik-titik untuk umat manusia. Nah, ini bukan hanya untuk beberapa orang, tapi setiap orang harus membuat yang nanti mungkin akan dicek oleh teteh-teteh mentornya yang sudah dibagikan di grup ya sebelumnya oleh admin yang ada di grup tersebut. Oke, seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Terkait dengan RKU, Rencana Kontribusi Unggulan. Oke, sedikit tambahan. Saya tuh bingung RKU-nya mau apa gitu kan ya. Nah, RKU ini tuh bukan hanya terkait dengan suatu hal yang mendunia saja gitu ya. Kan kalau mendunia mungkin kita juga belum terkapasitasi untuk itu. Tapi kita bisa membuat RKU sesuai kalau tadi di lingkungan strategis tuh ya tadi, bagaimana kita membaca realitas. Oh, saya itu ada di kalangan sekolah, kalangan siswa di sekolah. Berarti RKU saya itu harus terkait dengan hal tersebut. Bagaimana saya membuat sebuah dampak dari sebuah keresahan saya ketika di sekolah. Itu adalah RKU bagi seorang siswa gitu. Oke. Nah, coba deh. Tadi baru 2 orang kan, baru Teh Rezky dan Teh Azahra. Oke, sekarang di sini siapa nih yang mau membacakan RKU-nya? Oke, coba ya. Teh Anissa. Oke, Teh Anissa. Teh Anissa, halo, ada Teh? Halo, Assalamualaikum. Ada Teh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada Iya, suaranya? ada Teh Anissa. Teh Anissa, boleh perkenalan Ya. dulu dong, Teteh dari mana? Terus sekarang kesibukannya apa? Eh, aku Anissa dari Bandung sih, Kak. Terus kesibukannya sekarang aku lagi ada usaha aja gitu. Lagi ada apa sih kayak sebagai business owner aja. Wah, Masya Allah, bisnis owner. Oke, Teh. Ya. Oke, sebelum bertanya terkait RKU ya, pengen tahu dong Mm-mm. motivasi Teteh ikut kegiatan kelas hijrah online ini untuk apa, Teh?
mungkin awalnya aku tuh kayak gimana ya? Mungkin bener awalnya tuh kayak selalu ada keresahan gitu ya Teh. Kayak aku kerja ini tuh buat apa gitu. Ujung-ujungnya tuh kayak nggak nemu titik gitu loh, kayak pusing mumet gitu. Terus kayak aku tuh belajar dari yang kemarin, ternyata kayak semua itu bisa disangkut pautin dengan kayak ibadah kayak gitu Teh gitu. Terus awalnya ada keresahan dalam hati gitu, terus kayak ngerasa nggak tenang kayak gitu sih Teh awalnya gitu. Terus ada temen nih, coba Teh ikut ini gitu biar aku lebih terarah aja sih gitu. Wah, Masya Allah. Memang ya Teh, tadi Allah itu sangat sayang Teh kepada hambanya, sehingga jalannya bisa dari teman, bisa dari media Iya. sosial gitu, ketika kita scroll-scroll, kita lihatnya ada kelas hijrah online gitu, atau Masya Allah teman kita yang ngajak gitu ya. Itu itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita gitu Teh, bahwa Allah tuh ingin Mm-mm. sekali hambanya itu berada dalam jalan yang diridhoinya. Jadi ya Iya. bismillah ya Teh, kita bareng-bareng di sini untuk sama-sama saling menguatkan, untuk sama-sama Mm-mm. bisa membuat sebuah kontribusi yang terbaik di hadapan Allah ya. Amin, amin. Oke, nah kalau tadi terkait dengan RKU-nya, apakah Teteh sudah Mm-mm. kebayang RKU-nya apa Teh? Kalau RKU-nya sih kayaknya belum terbayang, tapi kayak ada sih yang kecil-kecil gitu. Mm-mm. Kayak kayak kan kebanyakan tuh kalau misalkan aku memposisikan sebagai karyawan gitu kan, kadang kan kalau karyawan itu mereka tuh kayak agak kesulitan untuk beribadah kayak gitu kan, kayak di jam-jamnya gitu. Terus aku tuh kayak nanti deh aku coba buat sistem yang tidak apa ya, kayak tidak mempersulit mereka untuk beribadah kayak gitu-gitu aja sih. Tadi baru Masya kepikiran segitu aja Allah, sih gitu. Masya Allah Teh. Wah, ini sebuah hal yang bagus banget sih kalau menurut aku ya Teh. Karena bener Teh, kadang dalam sistem sekarang itu tuh suatu hal yang susah gitu untuk melakukan ibadah di jam kerja gitu. Karena Iya, bisa jadi iya. terkait dengan eh, ya kerugian dari perusahaan atau seperti apa gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi kan sebenarnya yang namanya rezeki itu yang ngatur Allah ya Teh. Ketika kita mendahulukan Allahnya, insya Allah rezeki Mm-mm. kita tuh akan dilancarkan gitu ya. Jadi rezeki Iya. kita tuh tidak akan kita tidak akan jadi rugi atau bangkrut hanya gara-gara kita itu melaksanakan ibadah gitu. Justru Mm-mm. akan berjalan senada ya Teh gitu antara ibadah dengan rezeki gitu. Iya. Nah, itu kan rencana kontribusi unggulan yang sangat istimewa ya Teh. Kalau semua pembisnis di Indonesia punya kontribusi seperti itu, insya Allah ya gitu, akan menjadikan ya Indonesia yang taat gitu kan ya gitu, tidak sekuler gitu. Kerja mah ya kerja Mm-mm. gitu kan ya gitu ya. Ibadah mah Ya, nanti. terus Kan Teteh? kayak aku tuh dari yang materi yang kemarin itu kan kayak ngebahas yang apa sekuler itu kan, terus kayak oh ya Allah aku baru kepikiran gitu kan, ternyata tentu bisa saling berhubung gitu kan, kayak sebenarnya dipisah-pisahkan itu nggak boleh gitu kan, kayak gitu sih, kayak ya Allah ini aku makasih banget gitu, Masya Allah, materi dari alhamdulillah. Teteh gitu dari untuk aku, kayak Masya Alhamdulillah ya, Allah banget Teteh sangat membantu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita bareng-bareng ya Teh insya Allah dengan tata-tata Mm-mm. yang lainnya juga. Semoga kita bisa saling mereminder satu sama lain ya Teh. Oke, Iya. terima kasih Teh Anissa Iya, atas sama-sama jawabannya Teh. dan atas ilmu yang sudah dibagikan. Oke, di sini ada lagi teman-teman yang mau berbagi ilmunya. Bersodakoh ya, sodakoh buat teman-teman yang lainnya juga agar bisa mendapatkan pengalaman yang berharga dari cerita teman-teman. Ada teh, coba di sini Teh Hanifah. Yang mana ya Teh Hanifah? Ada di sini kah Teh Hanifah?
Oke, kalau Teh Ayu, yang mana nih Teh Ayu? Bisa on mic Teh Ayu? Nah, Teh Faiza deh. Teh Faiza kemarin datang ya pas pertemuan pertama ya Teh Faiza. Iya, Teh. Oke. Teh Faiza boleh dong perkenalkan dulu kesibukan dan asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku Nadia Akmal Faiza. Sekarang masih siswa pelajar di SMA Negeri di Bandung, kelas 10, Teh. Oke. Ya, berarti asli Bandung ya, Teh Faiza. Iya, Teh. Dapat info ikut kelas ini dari mana, Teh? Dari ada temen yang ngajak, terus ikut. Oke. Temen di SMA yang sama berarti ya? Iya, SMA berapa kalau boleh tahu, Teh? SMA Negeri 12 Bandung. Oh, SMA 12. SMA 12 tuh yang di daerah mana ya? Di daerah Sekejati. Oke, oke, oke. Oke, wah, Masya Allah ya. Baru kelas 10. Wah, masih unyu-unyu ya. Masih eh, ceria banget nih kayaknya Teh Faizah tuh ya. Dengan semangat mudanya gitu, Teh Faizah tuh harus punya kontribusi yang lebih hebat lagi nih dari teteh-teteh sebelumnya. Karena kan di sini Teh Faizah tuh punya semangat yang sangat menggelora pastinya kan. Coba nih pengen tahu, Teh Faizah RKU-nya apa sih? Kalau aku kan baru di kelas 10 ini tuh baru-baru adaptasi juga di negeri. Terus akhirnya coba mau aktif gitu, tapi pas mau coba aktif tuh kayak selalu gagal. Terus akhirnya terakhir tuh di eskul rohis gitu kan, Teh. Nah, di situ tuh enggak sih, gak aktif-aktif juga. Cuman masuk ke apa ya, jadi panitia keputrian yang apa, insya Allah nantinya tuh di sana tuh bisa aktif di sana jadi pemateri atau ngebantuin di keputrian buat ngisi materi juga gitu atau bantu-bantu. Sama bisa dari mungkin rencana yang udah dimulai dari awal masuk negeri itu kayak mulai ngajak teman-teman juga kan, teman-teman deket di kelas atau kenalan di sekolah, biar apa ya, sama-sama saling apa, bantu membantu gitu dalam kebaikan tuh, walau dikit-dikit dan kadang juga ya emang gak terlalu berhasil gitu, Teh. Gitu aja. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya sharingnya Teh Faizah. Oke, berarti Teh Faizah ini meskipun masih muda tapi semangatnya tadi ya ingin mengajak teman-temannya untuk bisa sama-sama saling mengingatkan dan bersama-sama beribadah berjamaah gitu ya. Wah, Masya Allah. Itu RKU-nya Teh Faizah. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan ekskulnya, bisa jadi Teh Faizah itu berkontribusi dalam bentuk sistemik Teh gitu ya, kontribusi sistemik dari di ekskulnya tadi bahwa ketika semisal kita menjadi ketua ekskul misal gitu kan ya, bagaimana ya kita mencetuskan sebuah peraturan yang nantinya itu mendekatkan kita kepada Allah. Contoh, kita membuat peraturan setiap perempuan itu harus wajib memakai kaos kaki, misal gitu kan ya. Kalau tidak akan dirazia dan didenda oleh
petugas kedisiplinan misal gitu ya. Nah itu adalah sistemik ya Teh gitu nantinya, itu tuh akan berlaku ke setiap kelas, setiap KM akan melakukan gitu ya, nah kayak gitu. Jadi itu, eee, rencana kontribusi yang baik gitu Teh ketika kita punya targetan misal ingin menjadi ketua rohis yang punya aturan yang mendekatkan siswa untuk taat kepada Allah gitu. Oke semangat ya Teh Faizah untuk melaksanakan RKU-nya. Siap, Teh. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan RKU-nya tadi, bahwa RKU saya, kontribusi unggulan saya adalah titik-titik atau memberi titik-titik atau membuat titik-titik untuk umat manusia. Oke, mungkin ini, dari saya dulu gitu ya, bahwa kontribusi unggulan saya adalah membuat sebuah sekolah yang nantinya sekolah itu akan mengajarkan akidah yang kuat, bahkan bisa memberikan pelayanan yang gratis bagi siswa-siswa unggulan untuk mensejahterakan umat manusia, gitu. Mungkin ya gitu. Karena tadi, saya memang bergerak di bidang pendidikan. Oke. Nah, teman-teman ada lagi kah yang mau menyampaikan rencana kontribusi unggulannya? Oke, ditunggu dalam hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak apa-apa kalau tidak ada. Mungkin sekian untuk kegiatan diskusi pada malam hari ini terkait dengan rencana kontribusi unggulan. Terakhir, kenapa tadi kita membahas tentang rencana kontribusi unggulan? Karena jikalau kita mempunyai sebuah rencana, maka itu adalah langkah awal untuk kita melakukan sebuah perubahan. Sehingga teman-teman yang di sini ingin menjadi seorang muslim yang baik, itu harus punya rencana kontribusi unggulan loh teman-teman. Karena itu akan menjadi guideline, akan menjadi penunjuk arah kita ketika kita bergerak gitu. Ketika kita nggak punya sebuah rencana kontribusi, maka ya kita akan ibadah apa ya, sewajarnya gitu. Nah, padahal yang kita inginkan adalah ibadah terbaik yang akan menjadi persembahan terbaik kita di hadapan Allah. Sehingga kita perlu bahkan wajib menurut saya untuk mempunyai rencana kontribusi unggulan agar bisa menjadi muslim yang unggul. Sekian yang dapat saya sampaikan pada diskusi malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Teh Hana atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Apalagi terkhusus bagi saya yang baru mulai dari awal, mulai ikut di malam pertama mungkin tidak ikut karena ada kendala. Luar biasa materinya malam ini. Insya Allah. Oke, mungkin akan sedikit saya simpulkan, bukan disimpulkan ya. Saya akan tarik sesuatu yang bisa saya ambil pada malam hari ini. Mungkin teman-teman juga sama. Rencana kontribusi unggulan. Dokter, dosen, guru, apapun itu boleh menjadi harapanmu. Namun kontribusimu, andilmu dalam agamamu harus menjadi cita-citamu. Engkau telah menjadi wakil di bumi ini, jangan menjadi padi kosong pada agamamu. Kewajibanmu tak akan menguntungkan Allah, juga tak akan merugikan Allah. Itu kontribusimu yang biasa. Sementara kontribusi unggulanmu, berikan karya terbaikmu. High level.
dunia, lokal, baik dari akademik maupun politik. Demi kontribusi unggulanmu untuk agamamu, maka lirik lingkunganmu, jangan diam, angkat minatmu, keluarkan bakatmu. Kontribusi terkecil bagi dirimu adalah menjadi wakil bumi yang berguna bagi dirimu sendiri dengan tidak menyakiti atau menzolimi dirimu sendiri dan menyelamatkan dirimu dari siksa akhirat. Terima kasih. Luar biasa malam ini. Sekali lagi terima kasih Teh Hana atas ilmu yang bermanfaat. Untuk teman-teman semua juga terima kasih sudah meluangkan waktunya menuntut ilmu bersama saya, bersama Teh Hana dan panitia yang telah mengikuti acara ini. Yang tadinya kita buka acara ini dengan ucapan basmalah, sekarang kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, telah usai acara kita. Apabila ada kesalahan, baik dari kata-kata, sikap, atau mungkin ada perilaku yang salah, mohon maaf dari kami, selaku panitia. Apabila ada kekurangan, dimohon atas saran dan juga kritiknya. Baik itu secara pribadi mungkin di chat, atau mungkin di grup juga boleh. Dipersilahkan. Terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Teh. Kasih Teh.